Pak, ada yang curhat sama saya ibu-ibu. Begini, Ustadz, saya penyakit kanker. Saya kasihan yang memicu tambah berat penyakitku kalau saya stres. Saya bilang, ibu jangan stres. Bagaimana saya tidak stres, Ustadz? Suami saya bawa perempuan di depan mata saya. Saya mau mengamuk, saya orang sakit. Saya minta cerai, ada anak saya. Saya mau bertahan, tambah cepat saya mati. Coba lihat. Inilah perempuan kasihan, tidak punya pilihan. Gimana kalau anak kita diperlakukan seperti itu? Coba lihat itu perempuan biasa di bandara, saya lihat pantas. Doa mustajab buat kita ini anak dari bibir ibu. Kenapa? Coba lihat itu ibu-ibu. Coba lihat ibu-ibu. Kalau dia ke bandara kasihan, ada barang di tangan kanannya, ada barang tangan kirinya, pakai uransal juga, nak gendong lagi anaknya. Kadang-kadang nak kasih tete di depan tak, nak poti mah di bawah, di depan no Ustaz. Coba lihat itu ibu-ibu kasihan, lagi dikasih tete anaknya, digigit lagi tuh. Ibu, iya toh? Kalau digigit anak, apa kau tinjau namu? Kau gigit saya? Tidak. Oh no. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Coba itu kasihan. Bagaimana kalau anak gadis kita begitu? Muliakan. Saya tidak suka sifatnya Ustaz, tidak betah saya. Jangan kau sakiti fisiknya. Kau datang ke pengadilan baik-baik, pisah secara baik-baik. Tidak usah kau cerita jelek. Boleh. Kalau tidak tahan lagi, ini kau maki-maki semua, jadi lagi anakmu. Kau bilang istrimu, bolong, copok, kutuk, jadi lagi anakmu. Jangan ketawa, saya seru sini. Belajar itu baca sisi Nabi. Coba buka itu kitab Barasanji. Nabi itu dijelaskan dalam Barasanji, Nabi sendiri yang jahit bajunya, Nabi yang bersihkan tempat tidurnya, Nabi yang sediakan sarapannya. Bayangkan Nabi, manusia mulia, tidak punya dosa, kekasih Allah, membersihkan tempat tidur, dia cuci piringnya, robek bajunya, Nabi yang jahit. Itu Nabi. Kamu baru security, hargai saya suamimu, pret. Tenang ibu, saya bela kalian ini supaya nak tidur bulan nanti. Ya Pak, Bapak, Bapak tahu enggak kalau mati? Biar Bapak hitam jidat, Senin Kamis Bapak puasa, tahajud tiap malam, 1 juz 1 hari Bapak baca, bagus kau punya solat sunnah, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak solat, istri dibiarkan tukang gosip, maka Bapak nanti sebelum istri masuk neraka, Bapak duluan di depannya. Hanya jangan juga suka ngomel-ngomel, karena itu ditanggung itu dunia sampai di akhirat. Ya, Nabi 11 istrinya tidak pernah satupun namanya dipanggil istrinya. Khadijah tidak pernah dipanggil Khadijah ta'al sini, tidak. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Humairah, yang merah-merah pipinya. Kalau pulang ini panggil istri yang panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz, ya giginya kau lihat. Justru giginya mancung Ustaz, ya lehernya lah apa kek. Cari bagusnya, alisnya kah apa. Jangan terlalu jujur, mentang-mentang hitam istrimu. Bolong, bolong. Nah bilang istrimu, apa PC? Kasihan anak-anak ketawa, bolong PC. Lagi. Dan Rasulullah kalau minum, Pak, minum Rasulullah, dia minum. Sudah itu, dia kasih istrinya. Minum lagi, kasih lagi istrinya. Hebatnya, Nabi minum bekas bibirnya istrinya. Bekas bibir. Coba kalau bapak-bapak minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutnya. Nah, ayo Pak, Maulid, cinta kepada Nabi yang keempat, rajin sedekah. Bapak tidak bisa beli emas buat istri,
Tidak bisa belikan rumah untuk istri. Sedekah kepada istri adalah cium jidatnya. Nabi sedekah kepada istri, setiap beliau keluar rumah, beliau cium jidatnya. Maka mulai besok, bapak mau pergi ngojek, pergi pasar, cium sedekah kepada istri. Sini, sayang, sedekah. Ibu kalau lupa suamimu, kau minta, pak, sedekah dulu. Sini kau saya sedekah. Rasulullah begitu romantis. 5. Satu kali Nabi kumpul sahabat. Lalu Nabi bersabda, apa belum? Apa belum? Oke, ini ibu ini terlalu asik dengar ceramah, akhirnya lupa anaknya. Ada anak yang nyasar, namanya Dias, anak 10 tahun, ada di belakang. Silakan berhubungan sama panitia. Hilang dia, bukan hilang, tidak ditemukan. Ya, ibu-ibu yang punya nama Dias, untung bukan Das. Dias. Oh, bisu. Oh, baju Muslim biru. Silakan berhubungan panitia di belakang. Tidak usah malu-malu, berdiri aja. Ya, udah. Nah, Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, laki-laki tetangga dengan masjid wajib datang berjamaah. Bubar. Datang tunanetra, buta. Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Nabi bersabda, kau lain. Kenapa kau tidak melihat? Pulang. Belum jauh dipanggil kembali, ada teguran dari Jibril. Ya fulan, kembali sini. Apa? Kau dengar azan di masjid? Saya dengar ya Rasul. Kalau begitu kau wajib datang berjamaah di masjid. Artinya oleh-oleh yang kelima, kalau bapak cinta kepada Rasul, mulai besok hidupkan sholat berjamaah. Alhamdulillah saya lihat di masjid di Berau ini cantik-cantik, penuh-penuh jamaahnya. Apalagi kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Dan di dalam orang tua sudah pensiun, lomba batuk di dalam. Kenapa orang-orang sekarang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Pak Bupati umumkan siapa yang datang berjamaah sholat subuh diberikan pulsa 200.000, beras 50 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 11 malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa kita malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala berjamaah? Kata Nabi, satu, kalau kau wudhu dulu baru kau ke masjid, melangkah kaki kanan, satu pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumah 300 meter dari masjid, PP 600 meter, berapa langkah kaki itu? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri hapus dosa kecil. Apalagi kalau ibu jalan, bapak begini, jalan begini, berapa langkah kaki? Yang kedua, sholat berjamaah kata Nabi. Apalagi kalau kau ke masjid, seluruh materi yang kau lewati, pagar, dinding, aspal, tembok, akan jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, tanggal 6 November dia datang berjamaah di masjid, jangan kau masukkan neraka. Itulah sebabnya kalau kita di masjid, kalau 2 rakaat sholat sunnah pindah lagi, 2 rakaat lagi pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat. Itulah sebabnya juga dianjurkan oleh Nabi, kalau kau ke masjid beda jalanmu pergi, pulang beda juga jalanmu. Dan juga salah paham, teman-teman sudah dengar begini, mau pergi sholat asar dia ke Teluk Payur dulu, pulang selesai orang sholat, beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah kata Nabi, kalau panas, kalau hujan, kalau debu melengket di badan, itulah nanti hujan itu yang melindungi kalian ketika di akhirat agar tidak disentuh api neraka. Basah bajumu, tenang, basah baju itulah yang akan melindungi kita dari api neraka. Gak salah paham bos, sudah dengar ceramah begini dia tunggu hujan keras.
Begitu hujan keras dia buka payungnya, dia jalan. Beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid ada disebut 27 kali lipat. Artinya satu kali sholat jamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah baru sama jamaah. Apalagi di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin kita tidak tahu berdoa, mungkin kita banyak dosa, doa kita susah sampai. Tapi di masjid ada alim ulama, ada anak yatim piatu, ada fakir miskin yang teraniaya. Mereka mengucapkan amin, sehingga doa dalam masjid semua dikabulkan. Itulah sebabnya disunnahkan ketika baca doa Pak Imam, keraskan baca doamu dan baca doa yang umumnya orang hafal agar orang tahu apa yang diminta. Karena ada juga biasa imam itu berdoa mode silent, diam, tidak didengar apa dia minta. Amin, amin, kita di belakang, amin, amin. Berjelas kau minta bos apa? Siapa tahu yang anak muda jadi imam, tidak ada istrinya, dia minta ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Kalau sudah ada istrinya, dia bilang pula istrinya di belakang, amin. Berarti ibu kawinnya kawin, suaminya kawin lagi. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid ada silaturahmi. Nah, yang ketiga, kenapa orang malas ke masjid? Manajemen masjid tidak bagus. Saldo kas 70 juta, kita mau kencing tidak ada air. Saldo kas 70 juta, karpetnya tidak pernah ganti. Itu penyebab orang kadang malas ke masjid. Apalagi membuat kita kadang malas ke masjid? Sound sistemnya jelek, storing, takbir Allahu Akbar. Kita mau perbaiki, sudah takbir tanpa sabaku tahanlah kita. Apalagi yang membuat malas kita ke masjid? Apa? Penceramah kadangkala kayak dia saja punya surga dan neraka. Dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, digunting lidahmu. Dia bilang anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut. Ada anak muda milenial, malam Jumat dia mimpi masuk neraka. Dia tobatlah, dia bertobat, niat pergi salat subuh berjamaah di masjid. Pulang salat subuh berjamaah, saya ketemu. Saya bilang anak muda, enak sholat di masjid? Apa enak, aliran sesat itu ke tempat di sholat subuh Ustaz. Kenapa aliran sesat? Sholat subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, itu sujud tilawah namanya dong. Makanya itu imam kalau mau sujud tilawat jelaskan dulu sama jamaah. Nanti dia kira 3 rakaat. Tak mau lagi saya ke sana Ustaz. Kenapa? Panjang sekali bacanya. Masa surah Yasin dibagi 2? Selesai orang bos. Apalagi yang kasih malas kita datang berjamaah ke masjid? Imam. Kadangkala ada imam, nanti dia bilang hebat kalau dia baca yang susah. Nabi katakan kalau kau jadi imam baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua ringkaskan bacaanmu. Itulah sebabnya kita sebelum angkat takbir imam sunnah lihat ke belakang sambil membaca salat jami rahimakumullah, luruskan dan rapatkan saf. Supaya apa? Kita mau lihat inspeksi pasukan. Di belakang kita ada orang tua yang gendut, tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang tahan kentut. Ada satpol PP pakai sepatu baru, takut hilang sepatunya. Hilang ilmahnya nih Pak Imam, hilang sudah. Ada juga ibu-ibu yang buru-buru masuk, akhirnya apa? Dia lupa cabut kunci motornya, lengket kuncinya, pasti tidak husu. Hilang sudah motor saya. Ada memang imam itu suka balik-balik, baru angkat takbir sudah lama. Agak jatuh ya kamu di bawah bos. Memang gitu. Kenapa Nabi menganjurkan ringkaskan? Karena di belakang tidak tahu kita punya kekuatan iman. Kalau anak-anak mungkin yang remaja masjid yang masih muda-muda dan agamanya baik, bisa dia tahan. Tapi orang tua yang sudah pensiun 70 tahun kasihan. Kau baca yang panjang-panjang, kau siksalah mereka. Jatuh kepalanya. Naik lagi kasihan, belum selesai. Belum selesai, naik lagi. Batena disisa orang tua. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, begitu kau baca yang hafal, semua orang bisa ikut.
Coba kalau imam baca qul huwallah, anak-anak juga ikut qul huwallah. Kenapa? Nah hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 87, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, kita mau ruku belum selesai Pak Imam, terpaksa kita baca semua pengumuman masjid, keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, pemasukan, dia baca semua. Belum selesai kita baca lagi itu kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Teluk Bayur. Belum selesai bajunya lagi orang dibaca, caleg DPR RI nomor urut 7 Kabupaten Berau, dibaca semua. Siapa salah? Imam. Yang kedua, tujuannya disuruh orang baca, umumnya orang hafal, supaya apa? Begitu salah imam, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha salah, semua kita bisa bantu. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal salah, hadapi dirimu dengan kesusahan. Ada mudah. Dia disuruh imam, kok imam teslah bacaannya. Begitu dia jadi imam, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Botak kaget, dia lupa sambungannya ayat. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul. Seni saat masjid tenang, hening, tidak ada yang bisa bantu. Imam langsung dia bilang, tolong bantu di belakang. Bila yang di belakang, saya juga tidak tahu. Ada yang berteriak, anak muda, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini kejadian waktu ini, kisah nyata waktu aku di kampung kecil. Sholat asar, lama sekali imam sujud. Lama sekali imam sujud. Kenapa lama sekali? Tidak biasanya. Tiba-tiba ini diangkat kepalanya anak muda, temanku, langsung teriak, wih, tidak ada imam. Pantas lama, imam tidak ada. Ternyata dia keluar dari pintu samping. Selesai sholat, kacau masjid, kacau. Selesai sholat, kita bertanya, Pak Imam, kenapa tinggalkan saf? Dia bilang, betul. Dia bilang, saya kentut. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun kita supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, justru saya sengaja karena malu saya kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itu kemarin saya sholat maghrib, saya lupa masih apa namanya. Saya bilang nanti saya tahu apa dia baca. Satu waladhdallin. Waladhdallin. Oh amin. Saya lupa namanya masih di sana. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Allahu Akbar. Jengkelkan kita. Siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau masjid. Jadi makmum siapa saja boleh, tapi ada aturannya juga jadi makmum. Kalau kau jadi makmum, jangan kau merasa alim sendiri, kau ganggu orang, baru angkat takbir nasi sami mamaku. Oh, kayak dia paling alim dalam masjid. Dia baca Fatihah kayak ada di telinga tak. Ada juga jamaah menjengkelkan begitu. Bali lagi tuh, ada lagi tuh yang kaki nak kasih pindah-pindah. Kasih pindah, nak kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Kasih pindah. Kasih pindah. Selesai sholat, kenapa diinjak Ustaz? Kau juga, kenapa kau satu kaki? Supaya rapat saf. Kalau kau mau rapat saf, bukan kakimu yang kau kasih rapat. Apa? Pundakmu ini. Kalau ini rapat kakimu, safmu renggang. Tapi ini rapat, pasti rapat saf. Begitu pentingnya ada berjamaah, sunnah pakai minyak-minyak, meskipun palsu. Lo perlu pakai kau itu pengharum ruangan. Karena kalau kau bau ketek, kau siksa orang. Assalamualaikum. Langsung pergi disuruh masjid.
Bahkan kalau mau angkat takbir, itu sunnah bersihkan gigi. Makanya orang-orang tablik teman kita jamaah tablik, mau takbir, dia gosok giginya pakai siwak. Tapi jangan juga kau gogok sisi di depannya orang. Tidak begitu Nabi. Jelas ya? Maka hati-hati milih imam. Salah milih imam kacau jamaah. Jadi makmum siapa saja boleh. Mulai dari orang bodoh sampai paling cerdas boleh jadi makmum. Imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau jamaah. 2020 yang akan datang, berau milih imam. Hati-hati. Jangan kau milih imam karena sekampung. Jangan milih imam karena teman. Jangan milih imam karena kontraktornya. Jangan milih imam satu partai. Tapi pilih yang kau yakini bisa menyelamatkan Kabupaten Berau yang kaya ini. Kasihan kabupaten ini kaya alamnya. Kita terbang saja lihat ke bawah, kayanya ini Berau. Tapi kalau kalian salah milih imam, maka kekayaannya Berau akan diambil orang. Jangan kau pilih gara-gara 500.000. Jangan kau hanya bilang, apa lebih baik ini 500 sudah jelas. Ingat, negara ini ada aturan. Agama adalah aturan. Berau adalah aturan. Siapa yang buat aturan? Pemerintah dan anggota DPR. Kalian salah memilih anggota DPR, salah memilih pemerintah, maka dia bikinkan kau perda yang tidak mensejahterakan kalian. Maka yang paling penting selesai maulid, yuk hati-hati memilih pemimpin. Dan yang paling penting, boleh kalian berbeda. Nih malam ini ada wakil bupati, ada bupati yang saya dengar-dengar mau masing-masing maju, boleh dalam politik, boleh, boleh dalam Islam. Tapi dengar, jangan gara-gara beda pilihan kalian bertengkar orang Berau. Bodoh namamu kalian. Orang mau jadi bupati, kalian yang bertengkar tetangga, dongok. Nah kasih kau gajinya, pret. Siapa calonmu? B. Siapa calonmu? A. Oke, masing-masing jago. Tenang. Tidak usah saling memfitnah, tidak usah saling menjelek-jelekkan, tidak usah saling mencari kekurangan. Lakukan saja apa yang kalian lakukan dengan tidak menyalahi aturan, apalagi menyebarkan berita fitnah. Kalian lebarkan berita fitnah di grup WhatsApp, marah yang difitnah, lapor polisi, kalian masuk penjara, orang jadi bupati. Maka akhirnya ingat pesan Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Nabi dengan sangat cantiknya mengibaratkan umatku di Berau itu seperti tangan badan ini. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Berbeda tapi akur. Akur meskipun berbeda. Tuh badan. Kalian anak muda jalan malam-malam, tahan tuh kakimu, bah! Kaki tahan tuh, langsung mulut berteriak. Coba, kaki tahan tuh, mulut merespon, mata mencari, mana nih, mulut mana, Indo, kaki mengusap tangannya. Tidak ada anak muda tahan tuh kakinya. Rasa kok, siapa kau jalan kau lagi. Begitu mestinya kita di Berau. Satu sakit, yang lain ikut merasakan penderitaan. Maka selesai maulid ini, kalau ada yang ganggu polisi, dia akan berkata, jangan kau ganggu polisi. Kau ganggu polisi, kami rakyat Berau kau hadapi. Polisi juga bilang begini, hei, jangan kau ganggu rakyat Berau. Rakyat Berau kau ganggu, ku tembak kepalamu. Itu namanya persaudaraan. Tim sukses jangan bodoh-bodohi masyarakat. Para calon-calon bupati nanti yang terbentuk, jangan kau sogok rakyatmu. Iya. 。 . 'Iya. 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 'Iya.
Kalian juga rakyat, jangan kamu dihargai 500.000. Lempar itu calon kalau ada yang kasih kau 500.000. Kau kira saya? Kau kira saya miskin? Saya miskin tapi harga diriku tidak bisa kau beli. Pergi kau. Lapor sama Panwas kalau ada begitu. Bisa? Bisa. Kita buktikan nanti dalam pemilu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang sangat terbatas. Insya belum puas ibu? Mati muda saya kalau saya kasih puas bu. Saya bukan laki-laki pemuas. Alhamdulillah, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, gampang. Silakan nonton Tablik Akbar Dami Indonesia TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 14.30 atau setengah 3 waktu Jawa, setengah 4 waktu sini sampai selesai. Cuma lama, biasa 1 minggu baru muncul lagi. Ada yang tiap saat boleh nonton, tiap malam 24 jam boleh nonton. Gimana caranya Ustaz? Ambil HP, buka YouTube, tulis namaku Dasat Latif, keluarlah ceramahku yang ribuan itu. Sudah itu, jangan lupa kasih tanda begini, like dan subbreaker. Apa? Ya itu subbreaker. Ya kau kasih begini bos, kasih begini nak cari kau malaikat pencabut nyawa. Saya ceramah kau kasih begini. Cepat habis kota, maka saya sediakan namanya Chelsea, ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya? Follow saya di Instagram Dasat Latif 1212. Sudah ku follow, sudah ku tidak mau tak putar ceramah Ustaz. Hakul yakin tidak ada datamu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kira-kira saya ceramah ada faedah? Ada manfaat? Paling tidak ibu tergembira, ibu dapat ilmu, juga dapat ilmu, dapat hiburan. Ya, kalau ada faedah dan ibu mau berterima kasih, saya mohon berkenan bapak ibu sekalian mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamannya, keikhlasannya, mohon untuk almarhum bapak saya. Bisa ya pak ya? Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil almarhum Abdul Latif bin Syakpo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenal Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya mau berpantun. Burung kenari di atas batu. Mantap. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.